Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romadhoni Al-Fatih, NIM 104 dari kelas C Sistem Informasi. Eh, saya ingin menjelaskan tentang codingan saya eh, dari UTS Matematika Diskrit dari Pak Petrus Pendianto. Eh, Langsung saja saya ingin menjelaskan tentang apa apa yang sudah saya implementasikan, yaitu berupa codingan untuk matematika diskrit di UTS ini. Jadi di sini saya menampilkan header itu berisi nama, NIM, dan program yang saya buat. Jadi di sini tertera nama saya Muhammad Romadhoni Al-Fatih dengan NIM akhir 104, programnya operasi himpunan. Di sini langsung saja saya menuju ke menu fungsi untuk menerima input dan mengonversinya menjadi set. Saya menggunakan definition untuk input himpunan dan nama himpunan. Menggunakan variable string untuk memasukkan elemen-elemen untuk dalam kurung nama himpunan atau bisa dibilang bilangan, yaitu dengan catatan pisahkan dengan koma untuk menjalankan program yang akan di running nanti. Dan juga menu memasukkan himpunan A dan B secara dinamis. Di sini terdapat dua himpunan yang wajib di input, eh, himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini tercatat bahwa himpunan universal diambil dari 1 hingga 10. Jadi, himpunan universal itu terdiri dari 10 bilangan. Dari 1 sampai 10. Batas dari bilangan yang dipakai untuk himpunan universal yaitu ya tadi 10. Jadi dia tidak bisa lebih dari bilangan 10 ya, karena di sini sudah tertera bahwa himpunan universal diambil dari bilangan 1 sampai 10. Dan juga di sini ada melakukan operasi dasar perhimpunan, itu menjelaskan apa alur soal yang akan di running nanti. Jadi gabungan himpunan ada A dan B, irisan himpunan A dan B, komplement-komplement, selisih himpunan A dan B, dan juga beda setangkup A dan B. Lanjut saja untuk menampilkan hasil operasi himpunan. Di sini saya mengimplementasikan hasil operasi himpunan saya, ya, yang terdapat dari gabungan himpunan A dan B, irisan, komplement-komplement, selisih, dan beda setangkup. Itu. Eh, dan juga menu membuat diagram Venn untuk dua himpunan, yang dimana saya menggunakan diagram Venn untuk men-setting label himpunan A dan himpunan B. Dan juga di sini ada terdapat memberi keterangan pada masing-masing area diagram Venn. Untuk diagram Venn yang menyeting teks untuk komplement A dan komplement B dan juga irisan. Dan juga di sini saya ada tambahkan keterangan operasi dasar lain di luar diagram. Dan juga menambahkan judul pada diagram Venn, juga menampilkan diagram. Di sini saya menjelaskan output hasil dari pemrograman yang saya rancang. Ini balik lagi ke tempat tadi, masukkan elemen untuk himpunan A, yaitu tadi di sini sudah dijelaskan bahwa eh, memasukkan himpunan A dan B secara dinamis. Dan ini contohnya. Jadi saya memasukkan di sini bilangan 1, 2, 3, 4 untuk himpunan A, 2, 3, 4, 5 untuk himpunan B. Dan juga di sini ada hasil operasi himpunannya, yaitu gabungan himpunan A dan B. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gabungan himpunan A dan B itu semua bilangan yang terdapat di kolom yang bilangan yang Anda buat. Dan juga ada irisan. Eh, Irisan merupakan bilangan yang sering muncul di kedua himpunan. Dan juga ada komplement A. Eh, Komplement ini terdiri dari bilangan di mana bilangan A yang diawal dari bilangan 1 dan menampilkan sisa-sisa bilangan yang tidak muncul, tidak ada di
daftar bilangan yang kalian bikin. Misalnya di himpunan A, saya menampilkan bilangan 1, 2, 3, dan 4. Di sini tertera di komplemen A, tertera bilangan 1, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di sisa bilangan itu terdapat 5 bilangan seterusnya yang tidak ditampilkan di daftar eh, elemen untuk himpunan A dan B. Dan juga di sini ada selisih untuk himpunan A dan B. Jadi eh, selisih itu maksudnya seperti eh, bilangan untuk bilangan awal dan bilangan paling akhir untuk kedua himpunan yang Anda Anda ketik di program ini. Dan juga ini adalah contoh diagram Venn dengan keterangan operasi himpunan. Eh, Seperti biasa tadi saya sudah jelaskan gabungan himpunan A dan B 1 sampai 5 dan juga perbedaan setangkup antara himpunan A dan B 1 sama 5. Lanjut program yang kedua, saya merancang anu, persoalan program logika. Saya menggunakan definition untuk tabelnya dan juga menggunakan perulangan for. Nih, for, false, true. Menghitung hasil logika. Untuk menghitung hasil logika, saya menggunakan result, PN key, P or key, not P, not key, dan juga implies result, not P or key. Saya menggunakan instant result. Dan juga untuk memunculkan hasil, ini saya menggunakan print P lebih dari satu, P lebih dari satu, dan juga saya menggunakan result dari semua bilangan yang sudah tertera di sini. Dan juga untuk menjalankan fungsi. Dan ini adalah contoh program yang sudah dijalankan. Tabel perlogikaan yang sudah saya rancang. Ini adalah contoh dari P, P and key, P or key, not P, not key, P lebih dari key, P sama dengan key. Dan juga ini adalah contoh tabel dan bilangannya. Lanjut ke program nomor 3, saya merancang program fungsi. Nah, lagi-lagi saya menggunakan definition dan juga untuk membuat program fungsi, yaitu terdapat menu untuk memeriksa adakah fungsi injektif. Di sini tertera semua menu untuk dari satu memeriksa apakah fungsi injektif dan juga memeriksa apakah fungsi subjektif dan juga fungsi bijektif jika dan hanya jika infektif dan surjektif. Juga input dari pengguna. Saya menggunakan definition, input set, prompt, dan juga fungsi untuk menginput himpunan. Menggunakan return, set, map, integer, input, prompt, split. Di sini saya kembali ke saya menuju ke menu fungsi untuk menginput fungsi. Definition input function mendefinisikan fungsi dengan operasi matematika. Ya, di sini mendefinisikan fungsi dengan operasi matematika yaitu input masukkan fungsi dalam bentuk 2 kali X atau X kali 2 tambah 1. Petik. Di sini saya menggunakan return dan juga eval expression. Lanjut untuk mendapatkan input dari pengguna. eh eh Mendapatkan ini elemen domain itu input dari pengguna domain untuk input input set masukkan elemen domain pisahkan dengan spasi. Jadi bisa dibilang di sini elemen domain untuk faktor pembilangannya wajib ditambahkan dengan spasi. Kalau tadi pemrograman yang saya jelaskan itu dipisahkan dengan koma, tapi i, bilangannya ini itu dipisahkan dengan spasi saja. Nah, dan juga di sini ada untuk menampilkan hasil.
domain dan kodomain, dan juga fungsi yang diterapkan menggunakan function. Domainnya di sini terdiri dari bilangan 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, dan kodomainnya 2, 3, 4, 5. Dan juga di sini terdapat eh, fungsi yang diterapkan adalah fx sama dengan 4. Yang kurung contoh untuk x sama dengan 1. Sama dengan 1. Eh, dan juga di sini ada menu. Fungsi adalah injektif, fungsi adalah bukan surjektif, fungsi bukan bijektif. Dan juga di codingannya yang lupa saya jelaskan, di sini memeriksa apakah fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, di sini di menu ini terdapat pemfilteran yang menjadikan eh, fungsi adalah injektif, dan juga fungsi bukan subjektif, fungsi bukan bijektif. Nah, jadi ini adalah hasil dari eh, running dari pemeriksaan pemeriksaan fungsi. Jadi cukup sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Sekian.